Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Putri Sausan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay, studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Latar belakang, ada 3 fenomena permasalahan. Yang pertama, terdapat banyak 25 perusahaan tercatat mendapatkan teguran dari Bursa Efek Indonesia karena terlambat menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir Juni 2020. Kedua, terdapat 91 perusahaan tercatat hingga tanggal 9 Mei 2022 belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2021. Mengacu pada ketentuan 1161 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, Bursa telah memberikan peringatan tertulis 1 kepada perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Dan yang terakhir, berdasarkan gambar di samping, rata-rata audit delay dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu yang mengalami audit delay tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 101 hari. Selanjutnya pada tahun 2021 audit delay menurun menjadi 96 hari. Identifikasi masalah ada 5. Yang pertama, lamanya proses audit seringkali mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan. Yang kedua, menurunnya tingkat kepercayaan investor yang disebabkan oleh keterlambatan informasi atas penyampaian laporan keuangan. Ketiga, perusahaan manufaktur subsektor food and beverage mengalami peningkatan audit delay dari tahun ke tahun. Keempat, profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 masih berfluktuasi. Dan yang terakhir, solvabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021 masih berfluktuasi. Batasan masalah. Penulis hanya membatasi permasalahan pada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay dan periode penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage tahun 2017 sampai 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay? Kedua, apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? Ketiga, apakah solvabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay? Keempat, apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap audit delay? Manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Kedua, manfaat praktis, yaitu bermanfaat bagi investor dan calon investor. Diharapkan agar para pembaca dokumen ini dapat menggunakannya sebagai dasar keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian bermanfaat bagi auditor. Diharapkan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sehingga audit delay dapat ditekan seminimal mungkin dalam upaya memperbaiki ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam membuat kebijakan, keputusan bisnis, serta meningkatkan kredibilitas dalam menyajikan laporan keuangan tahunan yang berguna bagi investor. Kemudian terdapat tujuan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Teori keagenan. Menurut Fahmi, agensi teori adalah skenario yang dikenal sebagai
Nexus of contract muncul ketika manajemen bekerja sebagai agen dan pemilik modal bertindak sebagai prinsipal. Kedua, terdapat teori sinyal. Sebuah teori yang disebut signaling theory berfokus pada bagaimana fluktuasi harga pasar saham, tentang naik turunnya harga obligasi, dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi pada keputusan investor. Kemudian terdapat variabel penelitian. Yang pertama, profitabilitas. Menurut Saputra et al. 2020, audit delay merupakan perpanjangan batas pelaporan keuangan perusahaan sejak akhir periode penutupan buku sampai dengan hari pelaporan auditor diterbitkan. Kedua, terdapat solvabilitas, yaitu menurut Weijen et al. Rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan jangka panjang suatu perusahaan dalam melunasi hutangnya. Kemudian ada audit delay. Menurut Saputra et al. 2020, audit delay merupakan perpanjangan batas pelaporan keuangan perusahaan sejak akhir periode penutupan buku sampai dengan hari laporan auditor diterbitkan. Sedangkan menurut Adiraya dan Saida 2018, audit delay adalah keterlambatan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada perusahaan yang berdampak pada kualitas informasi laporan tersebut. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi tidak pasti karena informasi dalam laporan keuangan tidak lagi relevan. Dan yang terakhir, terdapat ukuran perusahaan, yang merupakan tolak ukur yang digunakan oleh Saputra et al. 2020 untuk mengevaluasi total aset perusahaan. Sebaliknya, menurut Okalesa dalam Al-Ghazali Harjanto 2020, ukuran suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa besar kekayaan atau total aset yang dimilikinya. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terdapat penelitian terdahulu. Ini terdapat 4 kolom, yaitu nomor penelitian, variabel yang diteliti, serta hasil. Dan ini lanjutannya nomor 4 sampai nomor 6. Dan ini lanjutan nomor 6 sampai nomor 7. Dan terdapat kerangka pemikiran konseptual, yaitu ada hipotesis 1, yaitu ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 2, profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis 3, solvabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap audit delay. Kemudian terdapat metodologi penelitian, jenis objek dan subjek penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menyajikan temuannya sebagai data numerik dan kemudian akan dijelaskan melalui bentuk uraian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas yang merupakan variabel independen. Sedangkan audit delay pada penelitian ini merupakan variabel dependen. Untuk subjek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian terdapat metode penelitian operasionalisasi variabel. Ini ada 4 kolom, nomor penelitian, variabel yang diteliti, serta hasil penelitian. Ini lanjutan dari operasionalisasi variabel. Bisa dilihat. Kemudian unit analisis populasi dan teknik
penarikan sampel. Unit analisis populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur subsektor food and beverage menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih dari berbagai kelompok yang memenuhi persyaratan tertentu serta dianggap representatif. Kriteria berikut berlaku untuk perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian ini. Pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021. Kedua, perusahaan yang melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2017 sampai 2021. Ketiga, perusahaan yang tidak mendapatkan laba. Kemudian jenis sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber datanya adalah informasi dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh auditor. Informasi tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, yaitu laporan keuangan tahunan yang mencakup laporan auditor independen. Kemudian ada metode analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis data pada penelitian ini. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas dengan variabel dependen, yaitu audit delay pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Adapun model persamaan yang digunakan ada sebagai berikut dan keterangannya sebagai berikut. Kemudian ada pengujian hipotesis. Pertama, uji parsial, uji T. Uji T merupakan uji signifikan pengaruh setiap variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, melalui uji T akan diketahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap audit delay. Kemudian ada uji signifikan simultan, uji F. Menurut Hermana 2018, tujuan uji F adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir ada uji koefisien determinasi R2. Kapasitas model untuk memperhitungkan fluktuasi variabel dependen dievaluasi dengan menggunakan uji R2. Sekian presentasi dari saya, Fahira Putri Sausan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.